Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gusti Ainata Putri Udayanti dengan NIM 2111031344. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Anang Mulayumi Rawijatari dengan NIM 2111031388. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Anak Amelia Sumawati dengan NIM 2110314043. Dan rekan saya Igda Agus Darmadi Putra dengan NIM 2110311178. teman-teman, silakan simak video ini dengan baik ya. Nah, ini dia media pembelajaran dari kelompok 1 yaitu Pop Akbook yang kita beri nama yaitu Pop Akbook Nusantara yang berisikan 6 suku dan berisikan 6 agama. Silahkan disimak ya video selanjutnya. Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, pada halaman pertama terdapat kata pengantar dan juga kompetensi dasar dan indikator dari media pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama, memahami keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Yang kedua, menceritakan keragaman dan suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, adapun indikator dari media pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Yang kedua, mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman dan suku bangsa serta agama di Indonesia. Nah, adapun petunjuk penggunaan dari media ini. Nah, petunjuk penggunaan yang pertama, letakkanlah media pada tempat yang datar. Yang kedua, buka halaman media secara hati-hati. Yang ketiga, pastikan semua bagian sudah rapi sebelum media ditutup. Dan yang terakhir, petunjuk lain ada pada setiap halaman. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa faktor penyebab keberagaman suku dan bangsa di Indonesia? Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman suku dan juga bangsa yang besar di dunia. Nah, setidaknya ada 300 kelompok etnis dan juga 1340 suku di tanah air. Nah, faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan juga budaya di Indonesia ini terdiri atas 4 hal, mulai dari letak wilayah, letak negara, kondisi yang beraneka ragam, dan juga kondisi transportasi serta komunikasi di masing-masing daerah. Nah, adapun faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, negara kepulauan. Yang ketiga, kondisi alam. Dan yang terakhir, kondisi transportasi dan juga komunikasi. Nah, macam-macam suku di Indonesia. Yang pertama, suku di Pulau Jawa. Terdapat suku Jawa, Sunda, dan juga Madura. Lalu ada pun suku Betawi. Nah, yang kedua, suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak dan juga suku Banjar. Yang ketiga, suku di Pulau Sumatera, ada suku Dayak dan juga suku Minangkabau, serta suku Melayu. Yang keempat, suku di Pulau Sulawesi, ada suku Bugis dan juga suku Makassar. Nah, yang kelima, suku di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, yaitu ada suku Bali dan juga suku Sasak. Dan yang terakhir, suku di Pulau Maluku dan Papua, itu ada suku Buru dan juga suku Osman. Nah, agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik dalam Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, penduduk Indonesia itu berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% beragama Kristen, dan juga Kristen Protestan yang berjumlah 3,8%. Nah, suku-suku di Indonesia, yang pertama suku Jawa. Nah, di dalam gambar ini terdapat ulasan singkat terkait suku Jawa. Nah, suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia, yang berasal di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang kedua yaitu suku Sunda.
suku Sunda ini merupakan suku di antara suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu, suku Sunda dikenal sebagai suku yang terbesar kedua yang ada di Indonesia. Nah, setelah suku Jawa, suku Sunda juga dikenal dengan alat musiknya yang dimiliki dan dikenal dengan nama angklung. Nah, lalu suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mohon maaf, Daerah Istimewa Jakarta. Nah, selain itu, suku Sunda dan suku lainnya ini dikenal dengan ondel-ondel yang sangat populer. Dan yang terakhir dari suku Jawa yaitu ada yang namanya yaitu suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai suku yang berada di kawasan Jawa Timur. Namun, selain suku Madura terdapat pula suku lainnya seperti suku Osing atau suku Tengger. Nah, itu dia suku-suku yang terdapat di Pulau Jawa. Untuk selanjutnya yaitu suku-suku yang terdapat di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada suku Dayak. Suku Dayak ini dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Nah, suku Dayak ini juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Lalu yang kedua ada suku Banjar. Nah, suku Banjar dikenal di antara suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan. Lalu selanjutnya suku di Pulau Sumatera, yaitu ada suku Batak. Suku Batak merupakan macam-macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Nah, beberapa suku bangsa yang termasuk dikategorikan sebagai suku Batak yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungan, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Maindaling. Nah, yang kedua yaitu ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Nah, suku Minangkabau ini sering pula disebut sebagai suku Minang yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Nah, yang terakhir dari Pulau Sumatera yaitu ada suku Melayu. Suku Melayu ini dikenal sebagai satu di antara suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung. Nah, selain itu terdapat pula dari suku-suku lainnya seperti suku Jawa, Bugis, Sunda, Banten, dan lain-lain. Selanjutnya ada pakaian daerah. Yang pertama ada pakaian daerah dari suku di Pulau Sulawesi. Kemudian yang kedua ada pakaian daerah dari suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu pakaian daerah dari suku di Pulau Maluku dan suku Papua. Yang pertama ada suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut terdapat beberapa suku lain seperti suku Toraja, suku Mandar, suku Sandan, dan suku Makassar. Kemudian yang kedua ada suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Itulah mengapa orang Makassar sering kali menyebutkan dengan kata Makassara, yang berarti bahwa mereka memiliki sifat terbuka. Kemudian yang ketiga ada suku Bali. Sesuai dengan nama yang dimilikinya, suku ini menghuni Provinsi Bali dan terbagi menjadi dua macam suku berbeda, yaitu suku Baliaga dan serta Bali Majapahit. Kemudian yang keempat ada suku Sasak. Suku Sasak merupakan suku di antara suku yang tinggal di kawasan Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak dikenal dengan nama yang berasal dari kata Sasak yang memiliki arti sampan. Kemudian yang kelima ada suku Buru. Sesuai namanya, suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Gepuka atau GB Miliar. Julukan tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia atau orang tanah. Kemudian yang selanjutnya ada suku Asmat.
Suku di antara suku yang berada di Papua ialah suku Asmat atau yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari kata terjangkau oleh luar. Populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, kedua populasi suku Asmat memiliki cara hidup, dialek, dan struktur sosial yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada agama-agama di Indonesia. Adapun agama-agama yang berada di Indonesia ada 6. Yang pertama ada agama Hindu, kemudian ada agama Buddha, Islam, Kristen, ada Kristen, Protestan, dan Konghucu. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Pemeluk agama Islam disebut sebagai Muslim. Adapun Tuhan dalam agama Islam disebut dengan nama Allah. Utusan atau nabi dalam agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dan menjadi nabi terakhir dalam agama ini. Selain mengimani Allah dan Nabi Muhammad SAW, umat muslim harus mempercayai kitab suci yaitu Al-Quran, malaikat-malaikat yang diutus Allah, hari kiamat yang akan datang, dan qadar juga. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu memiliki 1 miliar pengikut di seluruh dunia. Agama Hindu menjadi agama terbesar ketiga di dunia. Pendiri agama ini tidak ada dan keberadaan agama pun bisa dilacak pada tahun 1900 sebelum Masehi. Yang ketiga ada agama Buddha. Agama Buddha memiliki kurang lebih 400 juta pengikut dan didirikan oleh Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Sang Buddha. Pengikut agama Buddha disebut Buddhais dan kitab agama Buddha adalah Tripitaka. Yang selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen merupakan agama tertua dan terpopuler di muka bumi ini. Agama Kristen didirikan oleh Yesus Kristus pada abad ke-27 Masehi. Pengikut dari agama ini disebut dengan Kristen. Kepercayaan dalam agama Kristen adalah Yesus Kristus merupakan anak Allah. Oleh karena itu, umat Kristen harus mengimani kelahiran dan kematian dari Yesus Kristus. Selain itu, umat Kristen mengimani kitab suci yakni Alkitab. Kemudian selanjutnya ada agama Katolik. Hampir sama dengan agama Kristen, agama Katolik pun dibawa oleh Yesus Kristus. Agama Katolik sudah ada sejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Penganut dari agama ini adalah sekitar 6,9 juta jiwa. Umat Katolik melakukan ibadahnya di gereja. Pusat gereja Katolik ada di Vatikan dengan pemimpin tertinggi disebut Paus. Kemudian yang selanjutnya ada agama Konghucu. Agama ini adalah agama Konghucu yang diambil berdasarkan nama pendirinya yakni Konghucu. Agama ini sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Tempat beribadah penganut agama Konghucu adalah Litang atau Klateng. Nah, jadi kesimpulannya adalah buku pop-up book ini merupakan buku berbentuk 3 dimensi yang memiliki visualisasi unik yang ketika dibuka isinya dapat bergerak. Nah, buku ini akan meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi keberagaman suku dan agama di Indonesia sehingga pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi sekian pemaparan video dari kelompok kami. Besar harapan kami video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Om jumpa. Santi 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 Om. Om Santi. See you next time. Dadah.